Saya Lutfan Hanif NIM 18030101044 akan menjelaskan pengertian kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah al-umuru bimaqasidiha terbentuk dari dua unsur, yaitu lafal al-umuru yang berarti keadaan, kebutuhan, peristiwa atau perbuatan, dan lafal al-maqasid yang artinya al-itimat berpegang teguh, al-amma condong mendatangi sesuatu dan menuju. Jadi dalam bab ini, lafal al-umuru bimaqasidiha diartikan sebagai setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang pertama. Kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Selain itu, niat juga berfungsi untuk memurnikan tujuan ibadah. Seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba semata-mata ditujukan ikhlas kepada Allah. Dari kaidah ini, juga bisa dipahami bahwa perbuatan atau amal seseorang atau tasyarufnya, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan, menjadi berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan tujuan di balik perbuatan dan tasyarufnya itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Dewi Wahyuni dengan NIM 18030016008 akan menjelaskan poin B tentang dalil dari al-umuru bimaqasidiha. Setiap kaidah yang diciptakan oleh para ulama tentu memiliki dalil atau dasar hukum yang menjadi landasan terbentuknya kaidah tersebut. Adapun kaidah al-umuru bimaqasidiha didasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Contoh dalil dari al-umuru bimaqasidiha yang diambil dari Al-Qur'an. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 145 yang berbunyi Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabat dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Artinya, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 225 yang berbunyi La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Yang keempat, terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi Ud'auhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya, dalil dari al-umuru bimaqasidiha dilihat dari hadis, yaitu hadis Nabi SAW yang menjadi pondasi terbangunnya kaidah ini adalah innama a'malu binniyat. Artinya, keabsahan amal-amal tergantung pada niat. Sedikit saya akan menjelaskan tentang pemaknaan hadis tersebut. Pada tahapan awal, pemahaman makna hadis ini mungkin akan menimbulkan interpretasi bahwa ibadah tidak ada akan tanpa niat. Namun, hadis ini tidak bisa dimaknai secara sepintas, lantaran sebuah pekerjaan tidak lantas menjadi tiada dengan tanpa adanya niat. Karena jika hadis ini diterjemahkan seadanya, tanpa proses penafsiran lebih dalam, maka akan mempunyai arti sebuah perbuatan tidak akan ada dan wujud tanpa niat. Padahal tentu sangat banyak perbuatan yang bisa ada tanpa melalui niat. Mengutip dari analisis Muhammad Yasin Al-Fadani, maksud hadis di atas adalah penilaian terhadap predikat sebuah pekerjaan yang terkait dengan keberadaan atau eksistensinya, seperti sah atau sempurna. Dengan adanya penilaian ini, suatu keabsahan atau kesempurnaan pekerjaan sangat tergantung pada niat. Penelusuran secara semantik juga akan menguak kandungan terdalam hadis tersebut. Sekaligus akan ditemukan beberapa elemen penting yang membuatnya layak untuk dijadikan bahan pijakan membangun kaidah al-umuru bimaqasidiha ini. Pada permulaan hadis terdapat huruf innama yang berfungsi sebagai media pembatas rangkaian kalimat sudahnya, yaitu adat al-hasyr. Artinya ketika kata al-a'mal bil al-niyat didahului oleh kata innama, maka akan menimbulkan pengertian bahwa hanya dengan niatlah amal perbuatan seseorang akan layak diperhitungkan, dianggap sebagai amal ibadah, tidak dengan selainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maulidatur Rahmaning Tias dari kelompok pertama sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami Al-Umuru bimaqasidiha, yaitu tepatnya pada poin C tentang cabang-cabang dari kaidah Al-Umuru bimaqasidiha. Cabang-cabang dari kaidah Al-Umuru bimaqasidiha yang pertama ada kaidah mala yustarotut ta'arrudu lahu jumlatan wa tafshilan ida ayyanahu wa akhato'a lam yadurro, yang artinya suatu amal yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan, baik itu secara global atau terperinci, bila dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya itu tidak membahayakan atau tidak membatalkan. Contohnya, seseorang yang dalam niat sholatnya menegaskan tentang tempatnya sholat, yaitu masjid atau di rumah, harinya sholat Rabu atau Kamis, imamnya dalam satu sholat jamaah itu Umar atau Ahmad. Nah, kemudian apa yang ditegaskan itu keliru, maka sholatnya itu tetap sah, karena sholat telah terlaksana dengan sempurna. Nah, dalam hal ini, menentukan tempat, hari, atau imam sholat itu tidak dipersyaratkan sama sekali, baik itu secara garis besar maupun secara detail. Nah, yang kedua ada kaidah wama yustarotu fihi ta'arrudu fal khoto'u fihi mubatilun, yang artinya suatu amal yang disyaratkan
penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perkara tersebut. Contohnya, apabila seseorang yang akan melaksanakan sholat duhur, tetapi ia keliru niat sholat asar, nah maka sholatnya itu tidak sah. Nah maka dalam hal ini niat sholat duhur adalah keharusan bagi sahnya ibadah. Lanjut pada kaidah yang ketiga, ada kaidah wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustarotu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu fa akhta'a durrun, yang artinya suatu amal yang harus dijelaskan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci, karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah, maka kesalahannya itu membahayakan. Nah, contoh dari kaidah ini yaitu orang yang niat melaksanakan sholat jenazah laki-laki, tetapi ternyata jenazahnya itu perempuan, maka sholatnya tidak sah. Dalam hal ini menentukan jika sholat jenazah itu dipersyaratkan secara rinci. Lanjut pada kaidah yang nomor 4, yaitu ada kaidah an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdul ami wala ta'ummul khosso, yang artinya niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz umum dan tidak juga menjadikan umum pada lafaz yang khusus. Contoh pada kaidah ini, semisal ada seseorang yang kecelakaan dan kita itu sudah mengatakan jika akan melunasi semua biaya. Ternyata setelah keluarganya itu datang ketika memberikan kwitansi agar mengganti seluruh biaya. Nah, sehingga apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kita itu bukan tulus tetapi untuk riya semata. Lanjut pada kaidah yang nomor 5, yaitu ada kaidah maqasidul lafdi ala niyatil lafidi illa fi maudhi'in wahidin wa huwal yaminu indal qadi fa innaha ala niyatil qadi, yang artinya maksud dari suatu lafaz adalah menurut niat orang yang mengucapkannya, kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah di hadapan hakim. Dalam demikian maka lafaz menurut niat hakim. Contoh dari kaidah ini yaitu semisal kita memanggil seseorang dengan nama yang bukan nama aslinya, memanggil dengan sebutan yang tidak baik, itu dianggap baik atau tidak tergantung yang mengucapkan, apakah disengaja atau hanya bercanda. Lanjut pada kaidah yang nomor 6, yaitu ada kaidah al-ibratu fil uqudil maqasidu wal ma'ani la lil alfadi wal ma'ani. Artinya yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna, bukan lafaz atau bentuk-bentuk perkataan. Contoh dari kaidah ini adalah apabila seseorang itu berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Nah, selain dari kaidah yang 6 tadi, ada pula kaidah-kaidah dari al-umuru bimaqasidiha yang dikeluarkan oleh mazhab-mazhab fikih. Yang pertama ada kaidah dari Hanafiyah, yaitu kaidah yang berbunyi takhsisul ami bin niyati maqbulan diyanatan liiqdoin, yang artinya pengkhususannya yang umum dengan disertai niat dapat diterima secara hukum berdasarkan agama dan bukan berdasarkan peradilan. Yang kedua, ada kaidah dari Syafi'iyah yang berbunyi an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdul 'ama wala ta'ummul khosso, yang artinya niat dalam bersumpah mengkhususkan lafaz yang bersifat umum dan tidak mengumumkan lafaz yang bersifat khusus. Yang terakhir ada kaidah dari Malikiyah dan Hanabilah, bunyinya innan niyata ta'ummul khosso wa tukhassisul 'ama, yang artinya sesungguhnya niat dapat mengumumkan yang khusus dan mengkhususkan yang umum. Nah, cukup sekian presentasi dari saya pada poin C makalah al-umuru bimaqasidiha. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.